Dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Sri Kurniawati, SPD MPD, Pengawas PKP LK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Ponggok, Ibu Dr. Anda Hajah Wiwi Dwi Astuti MPD. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Ponggok yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang multimedia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya min hada ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini 9 Agustus 2024 kita semua hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan workshop peningkatan kompetensi guru untuk memahami sikap inklusif, toleran, dan kesetaraan gender. Untuk itu marilah acara pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita membaca doa bersama-sama dan doa akan dipandu oleh Bapak Haji Muhammad Talka. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, marilah kita tundukkan kepala sejenak. Saya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Doa saya pandu secara agama Islam bagi yang beragama selain Islam, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لسن وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك يا الله قرب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بشكرة الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الغير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طول أمورنا وسع جسدنا ونور قلوبنا ووسع أرزاقنا وأحسن أعمالنا وثبت إيماننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي هب لي من الصالحين. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Muhammad Talkah disampaikan terima kasih. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 1 Ponggok yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Wiwi Dwi Astuti MPD. Kepadanya disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah di hari Jumat yang sangat berkah. Kita berkah nanti dapat ilmu dari Bu Sri gitu ya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita. Semoga dari akhir nanti kita dapat syafaatnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Alhamdulillah. Saya kenalkan dulu itu Bu Sri, jangan mungkin belum pernah lihat atau pernah lihat gitu ya. Bu Sri ini pengawas PKLK yang luar biasa. Tepuk tangan. Saking luar biasanya orang lomba, sebabnya menang terus. Hampir semua lomba kegiatan keilmuan beliau mesti menang. Akhirnya nggak boleh ikut ibu ya. Nggak boleh ikut karena mesti kalah KB. Dan beliau sudah menjadi juara yang pokoknya banyak sekali kejuaraan. Menulis buku juga luar biasa. Sampai awalnya resolmu, kakek nulis penggawean ini ya. Jadi luar biasa. Karya-karya beliau memang luar biasa. Sudah sampai tingkat nasional banyak sekali pokoknya. Kalau jenengan kepingin bagaimana cara menulis dan sebagainya itu luar biasa. Hari ini kita ada peningkatan kompetensi tentang memahami sikap memahami siswa inklusi dan seterusnya. Bapak, pada saat ini sekolah umum itu tidak boleh menolak siswa inklusi dalam batas-batas tertentu. Artinya nggak semua siswa inklusi boleh masuk di SMA umum. Dan masuk semua nanti PKLK tutup sekolah nih.
Jadi ada beberapa kriteria yang masih memungkinkan untuk bisa sekolah di sekolah umum. Jadi ada batas-batas tertentu, dapat rekom dari kesehatan juga. Pada saat nanti, yang saat ini nggak ada ya Pak? Ada ya? Itu ada anak yang kelas 11 ya? Pasti duduk di situ gemuk, nangis, itu ya pendek ujian itu ya? Siapa itu ya? Kelas berapa sekarang? Kelas 12 itu ya? Pak Tolka hafal kan bocah kuwi. Pak Tolka sempurna kok ya akuntansi. Jadi dalam contohnya dalam hal seperti itu. Wiwi salaman sampai bolak-balik Pak Tolka. Ketemu salaman, dia salaman gitu ya. Jadi itu ada beberapa siswa kita Bu, alhamdulillah sekarang sampai kelas 12. Itu contohnya seperti itu. Kita tidak boleh nesu, misalnya boleh jadi aku salaman, maleh orang lebih. Gak boleh. Lek jenengan marah dia berarti jenengan sama dengan dia. Gak boleh. Jadi kalau ada anak-anak yang memang berkebutuhan khusus seperti itu, kita perlakukan selayaknya seperti anak-anak yang normal. Gak boleh kita seperti itu. Ada anak yang dulu kakinya sakit itu ya, sekarang udah lulus ini ya. Ya. Itu juga kita perlakukan seharusnya dulu itu kita nggak boleh dia kelas di atas. Nggak tahu pernah nggak kelas di lantai 2? Nggak pernah. Pernah ya. Nah itu mestinya dulu itu dipindah di lantai yang bawah, kita harus memfasilitasi hal seperti itu. Kalaupun ada anak nuwakal, ini juga berkebutuhan khusus. Nggak bisa kita memperlakukan anak yang nuwakal dengan keren, itu juga nggak boleh. Doran tangga kita itu kan ada toh. Nah, dilalah kemarin tadi itu juga anak komite telatih untuk sedang-sedingan kabeh. Nah, itu juga ada perlakuan khusus yang harus kita bagaimana mengubah mereka. Demikian juga nanti ada yang kedua, kesetaraan gender. Kita harus hampir sama kasus ini dengan memahami siswa yang inklusif. Satunya kesetaraan gender untuk anak-anak kita, bagaimana memperlakukan disiplin dan sebagainya. Saya nggak akan cerita panjang lebar, saya serahkan kepada ahlinya, Bu Sri, bagaimana cara mengatasi, bagaimana memahami anak-anak yang luar biasa. Nanti ada dua materi yang satu inklusi, satunya kesetaraan gender karena ya disiplin positif. Jadi ada dua materi karena Bu Sri memang waktunya sangat terbatas. Saya ucapkan terima kasih kedatangannya. Tadi mohon maaf kalau undangan saya lakukan karena Bu Sri tadi belum pernah kesini, kesasar karo Mbak Google. Dari tadi kok sampai kantor pos, aduh suwimen kok kantor pos kini gitu. Ternyata kesasar sana dan seterusnya. Gak apa-apa. Di tengah pasar Bu Sri masih ada mutiara yang di sini. Beliau-beliaunya adalah mutiara kita. Tepuk tangan ya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan Kepala SMA Negeri 1 Ponggok kepada Ibu Wiwi Dwi Astuti, disampaikan terima kasih. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan menyimak bersama pemaparan materi workshop tentang peningkatan kompetensi guru dalam untuk memahami sikap inklusif, toleran, dan kesetaraan gender yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Kurniawati. Kepada beliau disilahkan. Namun sebelum pemaparan materi ini disampaikan, awal hingga akhir dalam saya memandu acara ini ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tak coba esek. Mungkin pun enggak ya? Saya kenalan soalnya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ibu Haja dokter Pak Sugeng ini yang kita muliakan sebagai top leader di SMA Negeri 1 Ponggok. Yang saya banggakan, saya hormati ibu bapak semua, guru, mungkin ada tenaga pendidik yang lainnya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini di Jumat 9 Agustus ya, insya Allah kita semua dipertemukan dalam keadaan sehat dengan nikmat yang luar biasa, bisa bersilaturahmi yang monggo kita niatkan tolabul ilmi, kita niatkan ibadah bareng-bareng ya Bapak Ibu. Semoga mendapatkan keberkahan di setiap langkah kita semua. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat lahir dan batin. Alhamdulillah. Salawat dan salam monggo senantiasa kita kunjuk datang Mali Boso Jawa gitu. Untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Baik Bapak Ibu, terima kasih luar biasa bisa membersamai banyak semua orang hebat ini. Saya tadi kaget dari pasar terus ke sawah terus masuk sini, masya Allah luar biasa. Ada wis ketok menter nggih. SMA Negeri 1 Ponggok saya baru pertama kali ini. Terima kasih mendapatkan kesempatan untuk bersama orang-orang hebat di sini Bunda. Semoga mendapatkan keberkahan ya. Semoga terijabah langkah kita hari ini pas Jumat yang semoga berkah. Baik Bapak Ibu, kemarin Bu Wiwi Dawo sudah saya pastikan bahwa hari ini kita akan ada 2 materi nih. Boleh saya tanya di sini ada guru penggerak? Ada banyak? 2. Boleh presiden. Terima kasih. Oh iya, terus satunya lagi, karena mungkin materi yang saya sampaikan kalau bagi guru penggerak ini bukan hal yang baru satunya. Terus terkait ini nanti masih beriring juga nih. Yang satunya proses pelaksanaan pendidikan inklusif. Diawali yang mana dulu Bu? Yang proses ini aja ya, disiplin positif atau inklusifnya dulu? Inklusifnya dulu, oke. Baik, ini tadi tak bukakan semua. Terus berarti ini saya pending yang ini. Terima kasih, sebentar. Karena kalau sudah muncul ya, kalau ini, kalau di kegiatan di guru penggerak, di sekolah penggerak, ini materi sekolah penggerak Bapak Ibu nggih. Karena saya kenalan dulu. Saya sehari-hari sebagai pengawas sekolah tadi sudah dikenalkan oleh Bu Wiwi. Alhamdulillah bukan sebuah kebetulan. Jadi memang tidak ada insya Allah di antara kita itu ketika menjalankan amanah ini sebuah kebetulan, enggak pas saja nih. Harus kita syukuri bahwa apa yang kita emban capaian saat ini memang sudah menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita gitu nih. Sebagai pengawas saya mendapatkan kesempatan alhamdulillah bersama teman-teman guru penggerak mulai di angkatan yang kedua, angkatan keempat dan angkatan yang ketujuh. Dan alhamdulillah berkesempatan pula membersamai teman-teman menjadi instruktur guru penggerak di angkatan yang ke-1. Dan alhamdulillah berkesempatan pula untuk membersamai teman-teman di sekolah penggerak angkatan yang kedua, namun tugas itu dipending. Baru bertugas di angkatan ketiga karena masih crash dengan tugas sebagai fasilitator di angkatan yang ke-7. Ini sedikit peran saya Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini ya. Dan saya juga mengambil peran sebagai apa ini kedengaran nggak lali tutor di Universitas Terbuka untuk mata kuliah makul karir di Bapak Ibu. Silakan yang mau mengambil S2 di UT tanpa harus meninggalkan tugas sehari-hari untuk belajar online. Nanti bisa saya share websitenya UT. Sampun, ini sedikit dari saya.
lebih mengenal. Iki kok kenalan nih. Nah sekarang ini materi pertama dulu ya. Nanti saya sambil berdiri boleh? Boleh. Saya tak pasang gini lah. Santai saja, monggo lek di depan jenengan ada kue boleh dinikmati. Jenengan perlu es breaking dulu kok enggak? Boleh. Aku mau kadung nggak gue iki ya. Ini pengeras apa kalau kita es breaking? Bisa? Yuk, es breaking dulu ya. Enggak berarti jor-joran karo muridnya lo yo. Oke Pak, kita juga perlu bahagia. Monggo jumeneng semuanya. Ya, Bismillah ya, semoga gak ada kendala. Bisa ya? Banter ya? From Banter Pak. Baleni. Pensil untuk baleni. Sudah, aku nggak bawa kreatif. Tangan ke atas menggapai lintang, tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke ayo gerak semua, harus dikenal ini tujuh yang rapi, siap berdoa. Putar-putar tangan ibu. Ayo Pak, lu nggak cover gini. Jadi dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, dua kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, dua menara lilin, empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, dua telinga lecet, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Tangan ke atas menggapai lintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tujuh yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, mulai melihat pada pundak, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, dua kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, dua menara lilin, empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, dua telinga lecet, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Alah Bu, sename cate seneng ta.
Untuk mencari bahagia itu biasanya kan mengingat masa anak-anak kita dulu gitu. Giling-giling aku bisa cek cilik gini orang mau sesaiki tadi Mbak Huti. Itu nek kula saya sudah Mbak Huti ya Bu. Sudah senang hatinya. Alhamdulillah insyaallah. Maka kita mengawali hari itu di paginya perlu dengan rasa senang. Katanya ahli, bukan katanya saya. Katanya ahli kalau kita mengawali pagi dengan rasa senang, insya Allah aktivitas kita sepanjang nanti akan senang. Dan mulai kok mungkin-mungkin lagu. Dan sesuatu itu dijalankan dengan rasa senang, insya Allah juga akan menambah keberkahan. Golek seneng nikmat syukurnya kan banyak, kata begitu. Katanya seperti itu Pak Yai Nun Sewu. Baik Bapak Ibu, saya akan mengajak panjenengan untuk bersama-sama mengenali terkait dengan pendidikan inklusif. Itu ya. Sebentar. Saya tak mutus sebentar ya. Tadi harus digolek Pak Abu, saya ini di bocah yang boleh, itu. Baik Bapak Ibu, saya tak sambil berdiri becek tekanan jenengan. Tidak kena ganti satunya, bawa serep saya. Jadi kan sambil dahar jajannya sambil nunjuk boleh, santai saja. Kita serius tapi santai. Saya sudah siapkan semua materi ini di Google Drive Bapak Ibu, nanti jenengan tinggal upload. Kok tidak kena semua pointer saya. Ada yang bisa pinjami saya pointer? Tidak kena ya harus menggunakan ini gitu. Kemarin bisa masih. Apa pointernya grogi ya? Nengah penjenengan kok malah. Lo lagi kena ini. Oh iya, pointernya sing grogi. Baik, saya turun pagi. Alhamdulillah kita karo kena modus mlaku-mlaku iki. Baik Bapak Ibu, terima kasih ketika kita bicara pendidikan inklusif hari ini. Saya yakin bukan dari nol panjenengan memahami pendidikan inklusif. Insya Allah seperti itu ya Bapak Ibu. Maka harapan kita dengan pertemuan kita hari ini akan meningkat. Artinya meningkati berarti DI wis enek gitu ya. Mulai dari nol. Slogannya Pertamina tidak kita pakai di sini. Mulai dari nol. Insya Allah jenengan bukan dari nol. Sehingga nanti akan terjadi peningkatan kompetensi panjenengan terkait memahami sikap inklusif dalam pelayanan pendidikan inklusif atau disabilitas. Ini kita lewatkan. Saya akan mengajak jenengan membedah beberapa materi ini. Semoga setelah ini akan ada tindak lanjut dari pertemuan hari ini. Nanti ngaten nggih.
kita masuk dulu. Mestinya kalau tadi saya beri materi disiplin positif itu kita akan membuat kesepakatan kelas dulu. Tetapi itu nanti kita tambahkan karena yang urgent ini dulu ya. Kesepakatan dulu. Hari ini Jumat, jadi nanti minta sampai jam berapa? Ojo sampai jam 09.00 wis mati, wis mati. Aku wedi kok senene kuwi. Secukupnya. Bapak Ibu memahami makna pendidikan inklusif, apa yang sudah panjenengan apa jenenge yang sudah panjenengan miliki. Monggo kita tanya jawab. Ayo, ini sampai di mana? Monggo, Bunda. Inklusif ini memang saya harus banyak belajar, Bu. Banyak mengetahui, jadi saya semangat dari ini. Terima kasih, Bu Gur, yang saya tahu. Dan inklusif itu mungkin berkebutuhan khusus tertentu seperti itu. Mungkin nanti bisa ditambahkan teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Aplaus dulu, Bun. Tepuk tangan untuk Bunda. Inklusif itu terkait berkebutuhan khusus ya, dan lain-lain boleh. Yang lainnya monggo saling melengkapi. Nah, saling melengkapi silakan. Monggo Pak. Nanti boleh sambil menyebutkan asmane ya. Mungkin menurut saya Pak Sidik, inklusif itu dari kata include yang mana menyertakan. Jadi menyertakan artinya di sini ya mungkin sejatinya menyeluruh, melibatkan semuanya. Jadi tidak terbatas kepada yang sehat secara fisik aja. Jadi melibatkan ke semuanya peserta didik dalam memperoleh pendidikan yang sesama. Terima kasih. Sampun, terima kasih. Kita aplaus untuk Pak Sidik. Dari yang disampaikan Bu Tami, dari yang disampaikan Pak Sidik, tidak salah. Ada yang ingin menambah? Pak Sidik sudah menyampaikan menyeluruh terkait apapun berarti ya Pak Sidik ya, agar itu terjadi kesatuan yang sepadan gitu ya. Ada yang ingin menambahkan? Monggo. Saya pas ini. Terima kasih Bu Kurnia. Sepengetahuan saya dulu ya Bu, setelah inklusif itu sepengetahuan saya sekolah yang memberikan akomodasi kepada semua siswa, baik itu siswa yang normal ataupun siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi memberikan pelayanan yang sama kepada mereka. Mungkin seperti itu. Ampun, tepuk tangan buat Bunda kita. Sekolah yang memberikan pelayanan yang sama kepada semua peserta didik. Tak dengar ini kan ben nggak buka medun. Oke, baik, kita buka Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksudkan dengan memahami pendidikan inklusif di sini? Ini saya tuh nggak pakai kacamata. Tak lepas dulu ya Pak Ibu untuk membuka jawabannya. Nah, ding jawabannya ding. Kalau seperti ini kelihatan nggak yang belakang sak ini? Pun ketawes nggih. Nah, Bapak Ibu memahami pendidikan inklusif seperti ini ketika ini bicara secara teoritis gitu ya. Nanti kita akan perkenalkan regulasi-regulasi yang menaungi ketika banyak perlu menjalankan pendidikan inklusif. Inklusif adalah lingkungan yang terbuka. Seperti apa yang saya sampaikan mulai dari Bu Tami, Pak Sidik, dan Bunda Reni ya. Terbuka bagi siapa saja dengan latar belakang, kondisi yang berbeda-beda.
meliputi karakteristik, kondisi fisik, kepribadian, status maupun suku dan budaya. Apakah itu ada di sekolah panjenengan? Enten apa mboten? Lho kok mendel? Ki sembarang lho, meliputi apapun lho. Laki, perempuan, ini kan juga latar belakang. Gitu. Pak guru, bu guru pun juga punya latar belakang yang berbeda-beda. Enek sing sik jomblo, enek sing bujang, enek sing perawan, enek sing wis janda, enek sing sudah menikah. Begitu juga ini status. Nah, inklusivitas status, gitu. Ketika kita bicara inklusif, budaya itu menjadi kebiasaan internal bagi orang per orang ketika kita bicara budaya. HP-nya siapa? HP saya kah? Sebentar. Kadang suaranya kan bodoh. Jadi apapun ketika kita bicara inklusif, terkait apapun ini yang terdapat perbedaan di dalamnya, yang kita akan berlaku terbuka. Ini yang dilakukan Pak Siti tadi sama Bunda kita. Nah, kemudian bagaimana dengan pendidikan inklusif Bapak Ibu, yang merupakan sebuah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Apakah di SMA Negeri Ponggo ini ada yang terindikasi peserta didik berkebutuhan khusus? Ada. Oke, alhamdulillah. Oke, kita masuk ke berikutnya. Nah, kita dikecilkan. Saya dicilik nih. Sekarang kita main game Bapak Ibu. Di jenengan kan sudah ada anak-anak yang berkebutuhan khusus terindikasi ya, saya bicaranya terindikasi anak-anak berkebutuhan khusus. Saya punya beberapa game untuk panjenengan Bapak Ibu. Ketika kita sudah mencoba memahami terkait dengan memahami makna dari pendidikan inklusif, tolong Bapak Ibu, ketika ada pernyataan ini, satuan pendidikan dapat menolak pendaftaran peserta didik penyandang disabilitas di Satpen tersebut dengan alasan tidak memiliki guru pembimbing khusus yang berlatar belakang pendidikan luar biasa. Kalau ada pernyataan seperti ini, jawabannya ini pernyataan ini benar apa salah Bapak Ibu? Silakan yang salah angkat tangan, yang benar yang salah angkat tangan 1, yang benar angkat tangan 2. Yuk. Ayo, dicermati dalam hati nurani yang paling dalam. Sing menyatakan pernyataan iki salah, angkat tangan 1. Sing menyatakan pernyataan ini benar, angkat tangan. Jari loh. Kalau ini jari 1, jari 2, tangan 1. Yang apa mau? Nanti keliru lali. Yang benar, ayo disepakati. Sing benar angkat tangan. Sing pernyataan loh ya. Ini kita bicaranya melihat pernyataan ini loh ya. Jika panjenengan berpendapat bahwa pernyataan ini benar, angkat tangan piro? Nah, sepakatannya loh ya. Jika panjenengan berpendapat bahwa pernyataan ini salah, angkat tangan 1. Tak hitung 1, 2, 3. Kabeh bareng lo Bunda. Yang tidak angkat tangan. Enek kan yang tidak angkat tangan. Pak, operator ini. Tidak angkat tangan. Sing 1 ku napa? Salah. Sing 1 pernyataan salah. Oke, silakan turun. Terima kasih partisipasinya. Saya ingin yang mewakili pernyataan sing salah. Berarti angkat tangan 1. Terus nanti panjenengan pahak pojokan. Tertarik pojok ning ngono.
alasannya opo. Nah, no. Jenengan ya beneran ngantuk. Ya, boleh aku kok ngomongnya ngantuk ya Bu ya. Yuk, yang angkat tangan. Halo kali ini. Yang angkat tangan 2 tadi apa? Sepakati. Saya menyatakan ini benar. Wis, angkat tangan 2. Yuk, silakan disampaikan pendapatnya. Yang membenarkan bahwa pernyataan ini, ayo, angkat tangan 2. Alasannya apa untuk membenarkan pernyataan ini? Terima kasih Bu. Pertama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Galih Kristiawan, bisa dipanggil Galih biasanya Bu. Mas Galih. Masih muda Bu. Kebetulan saya mengajar mapel PJOK Bu. Jadi di sini seingat saya itu saya pernah mengikuti workshop itu dalam satu sekolah atau lembaga itu ada undang-undangnya dilarang untuk menolak siswa berkebutuhan khusus meskipun itu sekolah umum seperti ini. Tapi dasarnya apa undang-undang apa itu saya lupa Bu. Tapi seingat saya ada itu. Jadi sekolah tidak boleh atau dilarang menolak anak berkebutuhan khusus. Nah iya, artinya sekolah tidak boleh menolak, artinya harus tetap menerima. Artinya berarti tadi saya tidak membaca Bu. Artinya panjenengan wis sarapan poro. Belum Bu, ini tadi saya kebetulan di depan jadi belum sempat sarapan Bu. Sarapan. Berarti jawaban saya salah Bu, itu seharusnya Bu. Oh, berarti jenengan kudune angkat tangan 1. Yang angkat tangan 2 selain Mas Galih. Monggo Bunda. Bisa maju mic-nya. Dicermati loh ya, satuan pendidikan dapat menolak dengan alasan tidak memiliki guru pembimbing khusus. Menurut saya dari pemahaman saya yang saya tahu memang tidak boleh menolak tetapi ada kalimat di bawahnya ketika tidak ada guru pembimbing khusus inklusi. Misalnya saja di sekolah kami tidak ada guru pembimbing khusus inklusi untuk, mohon maaf, tunarungu. Di sekolah kami tidak ada yang bisa bahasa isyarat. Berarti kami boleh menolak dengan alasan tersebut, atau siswa tersebut bisa mendatangkan pendamping dari luar. Begitu juga dengan mungkin yang butuh huruf braille dan lain sebagainya, tidak ada pendamping khususnya, berarti berhak jika dibaca dari keseluruhan konteks kalimatnya. Tetapi kalau dipotong sampai Pak Galih tadi maka harus diterima. Kalau dibaca sampai ke bawahnya ada pendampingnya maka pernyataan itu benar. Bunda siapa? Rosi. Bunda Rosi, tepuk tangan dulu untuk Bunda Rosi. Siapa yang mewakili bahwa pernyataan ini salah? Bagaimana kalian urung sarapan ya? Jelas dong. Ini kan satu ini kan dapat menolak. Oh itu sudah Bu Rosi tadi ya? Nah Bu Rosi tadi berarti membenarkan pernyataan ini sampai ke bawah, sampai pada kalimat bawah. Sekarang yang menyalahkan pernyataan ini ganti Yuliani. Yo Bu Sopo. Niki Pak. Pak Sinten. Kenalan sih Pak. Matur suwun Bu, saya Fatra Hadi Kurniawan, bisa dipanggil Fatra. Saya kurang setuju dengan pernyataan tersebut dikarenakan PLB sendiri kan sudah mempunyai sekolah mulai tingkat sekarang TK sampai SMA. Mungkin bisa diarahkan untuk anaknya, jadi bukan menolak tapi lebih diarahkan ke SMA LB,
SMP-LB maupun SD-LB seperti itu. Kalau tidak boleh menolak itu karena di Permendiknas tahun nomor 70 tahun 2009 itu yang berbunyi yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Itu boleh diarahkan di SMP-LB, SD-LB maupun SMA-LB seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Soma. Pak Fatlah, kita tepuk tangan untuk Pak Fatlah, Pak Rosi. Tidak ada yang salah dari panjenengan. Kita akan melihat jawaban itu seperti ini. Nah, tak ilah nih. Jawaban ini. Satuan pendidikan yang tidak memiliki guru pembimbing khusus yang berlatar belakang PLB tetap wajib menyelenggarakan pendidikan inklusif. Mungkin bahasa halusnya Pak Fatra, masa aku Pak Fatra bahasa halusnya menyarankan, ya, ketika ada poin-poin tertentu yang mungkin itu akan menyebabkan keberadaan peserta didik di sini itu justru tidak akan mendapatkan penanganan dengan baik, tapi akan mendapat tempat yang termarginalkan. Nah, itu artinya jenengan malah nggak membantu, malah mendolimi. Itu jangan sampai terjadi. Dan itu pernah kami temukan di sebuah lembaga reguler ketika anak berkebutuhan khusus dengan kategori A itu tunanetra, dia sudah kelas 6. Dia kelas 6, saya baru tahunya saat kejadian itu ketika anak ini dalam ruangan waktu kita asis bersama, dia mau minta izin keluar untuk pipis. Ketika dia berdiri mau minta izin keluar untuk pipis, dia masih bingung mencari gurunya untuk membantu mengantar ke kamar mandi. Itu harusnya sudah tidak boleh terjadi ketika dia sudah usia 17 tahun di kelas 6, sudah 4 tahun di SD itu. Harusnya pada usia itu dia sudah mendapatkan pembekalan proksus. Apa itu proksus? Program khusus yang sesuai kebutuhannya. Terkait dengan apa Bapak Ibu? Kalau anak A terkait dengan orientasi mobilitas lingkungan. Harusnya dia sudah bergerak keluar sendiri, wis paham berapa langkah kaki menuju kamar mandi, ke arah kanan atau kiri saya harus kembali. Harus sudah paham di usia itu. Tetapi itu berarti kan terjadi malpraktek. Sampai usia 17 tahun, kelas 6 di SD, kantor tempat kita melakukan asesmen dengan kamar mandi hanya berjarak 1 kelas. Masih perlu diantar. Berarti dia belum mendapatkan apa Bapak Ibu, pelayanan yang dibutuhkan. Ini tanda petiknya bahasanya disarankan. Orang nolak ya Pak Matra. Saya juga tidak memintanya untuk menolak, tetapi panjenengan juga harus bahasanya bermuhasabah. Mampukah nanti melayani? Dan ketika itu ternyata dalam prosesnya jenengan tidak memberikan penanganan yang tepat, maka salah di panjenengan. Gitu nggih. Ketika menerima kan harus berkomitmen. Karena tidak semua guru mendapatkan bekal pendidikan khusus, tetapi guru bisa berlatih, meningkatkan kapasitas diri terkait pengetahuan dan keterampilan untuk anak berkebutuhan khusus, termasuk hari ini menjadi bagian kegiatan itu. Gitu nggih. Kita akan masuk ke game yang berikutnya. Kayak dengan ini saja. Guru pembimbing khusus di Satuan Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus berlatar belakang pendidikan luar biasa. Bener apa salah? Salah. Sing salah berdiri. Saya menyatakan bersalah. Kalimat ini dicermati. Kalimat ini guru pembimbing khusus di pendidikan di Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif
Lek jenengan wis memiliki PDBD, berarti jenengan itu sudah masuk di SPI, Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi. Maka ketika jenengan punya guru pembimbing khusus harus berlatar belakang pendidikan luar biasa. Pernyataan ini bener apa salah? Salah. Nek salah sebener sesalah, sebener tetap duduk. Benobah awake. Yo. Ayo berani bertanggung jawab dengan pendapatnya. Aku wis ngadeg. Wis ngadeg kon ngomong. Saiki piye iki ora nek ngadeg? Ayo, saya hitung. Semenyatakan ini benar, silakan berdiri. Semenyatakan ini salah, silakan duduk saja. Pak itu loh ya. Balik. Guru pembimbing khusus harus berlatar belakang pendidikan. Lek ini salah, lek salah berdiri, lek bener duduk. 1, 2, 3. Sedikit salah berdiri. Jenengan seperti ya Pak. Jenengan bagaimana? Ragu-ragu. Saya berdiri Pak. Saya mau mencarinya. Bu, jenengan bagaimana? Salah yang ada. Bener, oke, silakan duduk semuanya. Saya mau minta pendapat yang benar. Perkenalkan, nama saya Wila. Menurut saya dari pernyataan tersebut itu benar. Karena bagaimanapun juga seorang guru pembimbing khusus itu harus memiliki ilmunya. Contoh saja kalau kita sendiri misal dari pelajaran geografi, tapi mengajarnya di sejarah, itu kan sudah beda latar belakangnya. Jadi bagaimanapun juga seorang guru pembimbing menurut saya harus memiliki latar belakang yang linier. Oke, Bu Wila, seorang pembimbing khusus, guru pembimbing khusus harus dari PLB. Oke, berdiri di sebelahnya tadi kayak berdiri ya Bu, jajaran. Nah, monggo. Terima kasih. Menurut saya memang untuk pendidikan luar biasa itu harus. Jenengan lu berdiri apa? Kayaknya jenengan lu berdiri loh. Tidak harus Bu, maaf. Tidak harus dari PLB, tapi kalau punya kemampuan atau mendapat pelatihan pendidikan bisa mendampingi anak yang berkebutuhan khusus. Wong loro jejer sitoke alas tok itu nggak usah tukaran, sesama biskutan nggak boleh nyalip. Tepuk tangan untuk keduanya. Kita akan melihat fenomena yang terbaru saat ini Bapak Ibu, ketika kita perlu seorang guru pembimbing khusus di Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif atau Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Kita dulu menggunakan SPPI. Nah, saiki kan nomenklatur sekolah itu berganti Satuan Pendidikan, SPPI. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Kita hilangkan ini dan biaya jawabannya. Semua guru bisa menjadi guru pembimbing khusus meskipun tidak berlatar belakang pendidikan luar biasa. Gitu ya. Maka guru-guru di sekolah reguler bisa dilatih menjadi GPK untuk mempersiapkan satuan pendidikan menerima PDBD belajar bersama peserta didik yang umum. Pun ini siap semuanya menjadi GPK. Ini
menjadi bagian dari komitmen bersama mengawali pembelajaran kita hari ini. Nggih, pemahaman bersama. Mun beda eker-ekeran Bu Wiwi. Aku ora duwe ijazah sadya, wis buka air. Nah, seperti itu. Nggih. Oke. Maka tepuk tangan dulu untuk semuanya. Tidak ada salah dan benar. Semua harus kita apresiasi. Baik, kita punya game yang berikutnya. Ketika nanti 4 game ini sudah terlewati, saya ada 4 game sudah terlewati, maka insya Allah ini sudah menyantolkan. Apa bahasanya menyantolkan? Mengaitkan pemahaman awal panjenengan dengan pendidikan inklusif. Dan insya Allah seperti itu. Ada pernyataan lagi Bapak Ibu. Guru reguler wajib mengikuti diklat pendidikan inklusif berjenjang untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai guru pembimbing khusus di SPP, itu Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif, Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Itu. Wes. Bagaimana pernyataan ini? Oke. Ini hanya ini loh. Wajib mengikuti diklat pendidikan inklusif. Ayo dicermati kalimat-kalimatnya. Kiko sing bener nyapa? Sing setuju mek sing setuju iki nyapa? Sing ora setuju nyapa? Ganti. Bagaimana? Sing setuju kalimat ini angkat apa? Masuk angkat kaki. Angkat kaki lah metu kabeh. Kabur kabeh. Apa? Sing setuju kalimat iki pegang kepala. Tangannya di atas kepala, mikir ki bener apa ora. Ayo wes, siapa yang setuju ini? Terus yang nggak setuju, angkat tangan bebas. Yang nggak setuju ini berarti ya nggak setuju. Dari Pak Gali segera setuju juga boleh. Sembarang senami. Oh, kan kepala benda mumet. Silakan sing setuju iki pegang kepala, sing ora setuju tangannya diangkat. Pun tak hitung 1, 2, 3. Yo aku arep goleki sing pegang kepala. Seliyane Pak Beli wis sok mau. Jenengane Pak sing pegang kepala. Oke, mohon izin Ibu. Saya Eko nanti tidak pegang kepala tapi pegang peci Ibu. Oh iya, boleh. Ini biasanya Pak Gali itu untuk mumet gitu. Dari pernyataan itu, guru reguler wajib mengikuti itu bagi kami itu walaupun tidak ada siswa inklusif di sini, menurut saya, pendapat saya itu semua wajib. Kenapa? Untuk persiapan jika nanti ada siswa yang masuk sebagai pendaftar dalam kategori inklusi. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Tepuk tangannya mana? Sekarang sebelahnya Pak Eko, Bu Eko. Tadi Pak Eko kan gini, Bu Eko gini ya. Beda ngalaman itu. Bagaimana Bu? Perkenalkan saya Devita. Oh Bu Devita, itu Pak Ibu. Bukan Claire, maaf ya. Oke, kalau saya tadi tidak pegang jilbab. Iya, jilbab itu saya kurang setuju ya, itu di kalimat mengikuti diklat pendidikan inklusif berjenjang itu yang agak sepertinya kok kalau berjenjang itu loh saya belum
Paham maksudnya berjenjang itu nanti apakah harus di ini nah itu yang membuat saya menjadikan dia tidak wajib. Terima kasih. Pak Eko dan Bu Devita, kita tepuk tangan untuk beliau berdua. Bapak Ibu, upaya peningkatan kapasitas guru reguler untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam memahami pendidikan inklusif, kita lihat apa yang harus dilakukan Bapak Ibu. Selain bisa berarti itu melu itu ora. Tetapi kalau wajib hukumnya kudu, lek ora kudu dosa. Nah, kan ngono to. Iya, ini lo kalimatnya di sini loh Pak. Kata kuncinya kan wajib. Wajib terus diterusnya dengan diklat berjenjang. Engkau lek tidak melakukan itu berarti keliru, kan mari ngono, ya kan? Sementara banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan untuk menguatkan, meningkatkan kompetensi panjenengan dalam pengetahuan dan keterampilan mengenal PDBK. Antara lain salah satunya hari ini insya Allah hari ini sudah panjang lakoni. Kemudian bisa dengan bekerjasama dengan SLB sebagai pusat sumber, bisa dengan menjalin kerjasama. Ini contoh-contoh saja. Kemudian ini menjadi salah satu bagian dalam upaya peningkatan itu. Ini disediakan oleh Kementerian Pendidikan, di mana panjang bisa mengakses di pelatihan mandiri di PMM. Ada topik itu nanti kita buka di akhir itu ya Pak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita pahamkan terkait posisi kita sebagai guru reguler, gitu kan? Jadi, gambaran ini kudu piye ngono ya. Itu. Sekarang ada game yang keempat. Nah, penerimaan peserta didik penyandang disabilitas di SPPI. PDBD itu peserta didik penyandang disabilitas. Ketika di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 istilahnya PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus. Sekarang nanti yang terbaru PDBD. Tetapi ini masih belum ada konsistensinya. Ya enek senggawe PDBK, ya enek senggawe PDBD. Karena undang-undang tidak mungkin dicabut dengan Permendikbud kan gitu ya. Terus ini penerimaan PDBD di SPPI dibatasi hanya PDBD yang mampu bersosialisasi, tidak hiperaktif dan tidak berisiko mengganggu konsentrasi belajar peserta didik yang lainnya. Jenengan iki setuju apa ora, iki salah apa bener? Balik ke ngarep, sing iki salah angkat tangan piro? Loh, ayo sepakatan ya Bu ya. Sepakatan. Sing iki salah angkat tangan berapa? 1. Sing kuwi bener angkat tangan piro? Sing no komen angkat tangan piro? Ayo. Sekarang yang ini salah. Siapa sing angkat tangan? Penak ngomong. Sing iku bener siapa sing angkat tangan? Kabeh ana salah tangan. Yang belum. Ayo mana yang angkat tangan ini bener wes? Benar belum ya Bu? Terima kasih Bu, nama saya kebetulan sama dengan Ibu KS, hanya beda nasib saja. Nama saya Wiwi Atul Wahidah Bu. Nah, menurut saya itu pernyataan di atas itu sangat benar, karena peserta didik yang hiperaktif misalkan seperti anak yang autis atau anak yang berisiko mengganggu temannya itu bisa diarahkan ke sekolah yang lebih khusus untuk dia, yaitu seperti SLB, sehingga sekolah yang menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus yang sangat sederhana saja dipusatkan di sekolah umum seperti SPPI. Terima kasih. Berarti pernyataan itu menurut panjenengan benar. Oke. Bu Wiwi,
repot. Saiki sing ora bolo karo Bu Wiwi sapa? Angkat tangan. Oh, Pak Coy, Bu. Pak nggih. Niki cedhek rono, Bu. Menjelaskan konconya. Tapi saya tidak sependapat dengan jenengan, Bu. Lah iya sing ora bolo to gimana digoleki. Wis, piye? Terima kasih, Bu. Iya. Kalau menurut saya pernyataan itu saya tahu aja nih. Macam nih gimana? Sana juru sarapan. Penerimaan PDB di SP dibatasi hanya PDBD yang mampu bersosialisasi, tidak hiperaktif. Kalau menurut saya ini salah. Apapun keadaannya, minumnya tetap teh botol sosro. Jangan lupa minum aqua. Karena kita kan tadi sudah dicekoki tentang inklusi ya, kita harus selalu siap menerima apapun kondisi murid yang berkebutuhan khusus, modelnya seperti apa, kita harus siap, harus menerima dan selalu meningkatkan kompetensi, mengembangkan supaya kita siap menangani, mendidik peserta didik yang berkebutuhan khusus. Jadi ini menurut saya juga yang mampu tidak interaktif, berisiko tinggi, mengganggu konsentrasi belajar teman yang lain. Itu salah satu siswa yang memang berkebutuhan khusus yang harus kita tangani. Mono teori ini. Seramu enak ibu ini. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk panjenengan berdua. Baik Bapak Ibu, ketika ada pernyataan penerimaan PDBD di SPPI dibatasi hanya lah ya, PDBD yang mampu bersosialisasi, tidak beraktif dan tidak berisiko mengganggu konsentrasi belajar peserta didik lainnya. Kita dawe Pak Sopo mau Pak? Pak Dawe. Pak Coy. Luar biasa indah bahasa beliau, tetapi buri tidak ditutmit. Apa buri teori ini? Nah, kita coba akan melihat selain teh botol sosro, apakah juga pernah minum aqua? Nah, SPPI tidak boleh melakukan diskriminasi saat penerimaan peserta didik penyandang disabilitas sesuai regulasinya. Terus SPPI wajib diikuti ya, wajib meningkatkan SDM guru dalam memberikan pelayanan pada PDBD. SPPI wajib, yang cermati kalimat-kalimat wajibnya, memenuhi sarana prasarana yang aksesibel bagi PDBD. Maka apakah itu nanti cukup berhenti di sini? Ini kan ada 3 poin. Apakah cukup berhenti di sini Bapak Ibu? Tidak. Ada poin-poin lain yang ini harus terpenuhi agar tidak sampai terjadi malpraktek atau pendoliman atau mendiskriminasikan peserta didik berkebutuhan khusus gitu. Nah, moga ini game saja yang ini insya Allah harapannya sudah mulai menyantolkan, mengaitkan materi-materi tentang pendidikan inklusif pada panjenengan dalam posisi sebagai guru reguler. Kita akan melihat materi berikutnya Pak Ibu. Ketika kita melihat gambaran-gambaran dalam game yang saya sampaikan ke panjenengan tadi, maka mari kita mencoba memahami secara lebih utuh bagaimana pendidikan inklusif itu yang diharapkan ketika ini masuk dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2019. Mau kayak wis dibaca nih Pak. Semua Pak lah itu nggih. Pastikan kita memahaminya
bagaimana nanti ini akan kita implementasikan gitu gitu, sehingga kita tidak akan terjebak hanya sebatas nompo murid, nggak berhenti di situ, masih akan ada tindak lanjut setelah panjenengan menerima murid gitu ya. Kita melihat Bapak Ibu terkait regulasi yang menaungi pendidikan inklusif. Ada beberapa regulasi yang menaungi terkait pendidikan inklusif ini Bapak Ibu. Yang pertama, ini terlalu kecil enggak ya? Tak gede nih. Tapi nanti saya berikan ke jenengan materinya. Ada atau begini, materi ini saya berikan dulu. Nanti bisa dibuka di di laptop atau di HP, misalnya kekecilan, boleh ya? Penak pi, terus nanti boleh dicaosnya dulu apa kayak real materi ini? Nanti aja, kurang gatek nih. Bener. Alasannya melihat materi di HP Pak chattingan kalau bener. Jangan khawatir, nanti saya siapkan regulasi ini juga saya siapkan untuk jenengan, termasuk PPT saya hari ini sudah penuh, saya berikan nanti ke jenengan. Nah, kita lihat ke sini Bapak Ibu. Mulai dari regulasi, ini runtutan yang harus kita pahami ketika kita membedah terkait pendidikan inklusi. Kita harus memahami mengapa kita perlu memahami regulasi Bapak Ibu. Mungkin sebagian kita anggapnya regulasi itu sebatas konsep, tetapi konsep itu menjadi urgent ketika kita benar-benar paham substansinya. Jangan melangkah kalau kita tidak paham konsep. Analoginya mudah. Ketika jenengan akan melangkah ke arah utara, timur, barat, selatan, kalau panjenengan tidak paham konsep arah, apa yang terjadi? Iso keblasuk, jenengan rumangsane ngalor, tiba no ngidul, kapan tekane? Kan itu ketika kita perlu memahami konsep, karena beberapa mungkin konsep kira penting seperti praktekin, kayak sono kuwi, ya kan? Justru kita harus berawal dengan memahami konsep. Ketika kita sudah memahami konsep, maka kita akan bisa dengan tepat menentukan arah mau kemana melangkah. Itu bahasa ekonomi. Ya, itu ketika kita bicara konsep regulasi. Maka mari memahami regulasi-regulasi yang menaungi terkait dengan pendidikan inklusif. Diawali dengan Undang-Undang Nomor 45 yang isinya seperti ini, menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan Bapak Ibu, kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Semua anak berhak. Dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Meskipun diapalin di rasa diapalin dibaca dipahami. Yang penting ini regulasi terkait pendidikan inklusif. Kita lihat regulasi yang lain Bapak Ibu. Ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Nanti silahkan dibedah undang-undang ini Bapak Ibu. Di situ menyebutkan dengan jelas terkait posisi peserta didik berkebutuhan khusus, sarana prasarana yang harus disiapkan oleh sekolah dan sebagainya. Kemudian Permendikbud Nomor 70 ini masih yang kembali yang atas juga menguatkan itu di pasal 3-nya. Kita lihat yang terakhir. Ini apa yang terakhir? Bukan. Oh iya, ini terakhir untuk itu bukan. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan Permendikbud yang baru yang saya sampaikan tadi, ketika di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu penyebutan peserta didik berkebutuhan khusus ini di situ disebutkan sebagai PDPD, peserta didik penyandang peserta didik berkebutuhan khusus, PDBK. Ini istilahnya di sini mulai muncul ya. Kalau dulu anak berkebutuhan khusus, maka dengan undang-undang ini istilahnya menjadi PDPD, peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian kita lihat mulai di Permendikbud Nomor 48 ini, mereka diberi sebutan peserta didik penyandang disabilitas. Itu Pergub Jatim Nomor 30. Sudah kampanye pernah membedah ini Bapak Ibu?
nanti silahkan dibedah di materi yang saya nanti komplit ada, insya Allah ada itu. Ini lebih jelas memaparkan, menetapkan dan sebagainya terkait bagaimana satuan pendidikan di Provinsi Jawa Timur itu harus memberikan pelayanan pendidikan inklusif, termasuk bagaimana jenis peserta didiknya, layanan yang harus diberikan, dan kuota dalam satu rombongan kelas itu berapa yang harus diterima, sehingga tidak terjadi overlapping, berlebihan gitu ya. Itu ada batasan penerimaan jumlah siswanya gitu kalau di Pergub Jatim ini, nanti di Bersani sendiri. Nah, ini yang terbaru terkait dengan kurikulum, bahwa di dalam kurikulum di kurikulum Permendikbud 12 ini juga mengakomodir bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini untuk menyediakan layanan program pendidikan khusus bagi PDBK gitu. Sampai di regulasi ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Jemur-mur ngantuk loh. Gimana wis bar ngantuk neh. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nggih, monggo Pak. Mic-nya bunyi Pak. Pak sinten? Pak Muhammad. Pak Muhammad. Ya, terima kasih Ibu. Biar tidak ngantuk. Yang pertama, untuk calon pendidik yang berkebutuhan khusus itu sudah disiapkan beberapa lembaga. Dulu pernah ada SGPLB. Kebetulan saya pernah 2 bulan kuliah di kampus Wonokromo, jadi sedikit tahu, tidak sedikit banyak tapi sedikit tahu. Yang kedua, sekarang sudah ada lembaga perguruan tinggi yang membuka prodi PLB. Di UM ada, di Surabaya ada, di mana-mana ada. Nah, pertanyaan saya, bagaimana peran lembaga-lembaga pendidikan itu terhadap pendidikan luar biasa? Yang kedua, apakah Bapak Ibu yang tidak punya background PLB itu kompeten untuk mengajar, mendidik, melatih anak-anak yang berkebutuhan khusus? Yang ketiga, kalau memang ini diwajibkan, siapkah pemerintah menyiapkan sarana prasarananya? Jadi kalau ada di SMA Ponggo, ada yang mungkin tunadaksa, berarti harus disiapkan sarananya. Kalau ada yang tunarungu, berarti juga harus disiapkan sarananya. Apakah ini sudah ada regulasinya untuk menyiapkan itu? Terima kasih. Sementara itu. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu Pak Muhammad Alka. Luar biasa pertanyaan jenengan. Tepuk tangan yuk, rasa-rasa entah. Tepuk tangannya. Kak Taka, ya pokok mek rong sasi ning SGPLB. Oh, tak kira ora betah ning kono. Alhamdulillah. Untuk saya informasikan bahwa SGPLB sudah tutup, merger dengan UNESA jurusan PLB S1 gitu ya. Karena mulai ya lulusan SGPLB Pak. Nah, terus peran lembaga-lembaga itu apa? Mereka tentunya kalau perguruan tinggi berarti kan mencetak guru-guru yang berbasis khusus, pendidikan khusus gitu ya. Terus kemudian pertanyaan itu nomor loro memakai ram. Kalau gurunya tidak kompeten, misalkan yang gini, wis penake ning kene yo sing ben real. Di SMA Negeri 1 Ponggok menerima peserta didik berkebutuhan khusus apa misalnya ben penak boleh jawab. Sudah diterima apa? Tunanetra. Berarti gurunya tidak kompeten. Jangan dikatakan tidak. Belum. Nah, boleh tidak is mati kutu, raiso gitu. Tetapi kalau belum, maka beliau perlu berproses untuk apa? Meningkatkan SPP ini loh ya, sekolahan nih. Ketika otomatis kan jeludroy nggak dumadaan tiba-tiba ujuk-ujuk gurune mulangan akan bermula dari sekolah
memutuskan menerima peserta didik. Maka ketika sekolah paham bahwa gurunya belum berkompeten, sekolah wajib meningkatkan SDM guru dalam memberikan pelayanan pada PD peserta didik penyandang disabilitas. Caranya piye? Monggo dielok diklat, monggo bekerja sama dengan apa tadi yang saya sampaikan di awal. Pusat sumbernya menjalin kerjasama dengan yang lainnya. Itu menjadi bagian dari proses untuk menerima PD. Itu. Apa bisa kompeten? Pertanyaannya saya kembalikan kepada yang bersangkutan. Apa gelem kompeten? Nah, kalau belajar berproses, insya Allah pasti bisa. Itu biar. Gak yakin berarti jenengan Pak. Ada di sini bekerja sama dengan SLB sebagai pusat sumber. Artinya ketika panjenengan nanti itu menerima PD peserta DA, lek guru ini dirasa tidak maksimal, diupayakan ini sudah merasa tidak maksimal, gak yakin, gak kompeten, maka ini jalannya. Silakan bekerja sama dengan SLB sebagai pusat sumber, gitu gitu. Lah silakan itu dikembalikan kepada sekolah karena regulasinya jenengan wajib menerima gitu gitu. Ojo ditekok ning aku lho, aku kleru, ojo ditampa ngono. Sarananya kembali ke sini. SPPI wajib memenuhi sarana prasarana nggih. Danane rene. Piye mau dawe Pak Fatrah mau disarankan. Pak, kalau jenengan bertanya ke saya menyatakan jenengan tidak boleh menolak. Tetapi lek bahasanya Pak Fatrah disarankan, semoga diselesaikan secara adat. Julek bentot di butel sarung. Gitu gitu Bapak Ibu. Monggo. Ini menjadi apa ya? Bukan permasalahan sih, jangan dijadikan sebuah permasalahan. Dan harapannya ini justru akan memberikan kesempatan kepada anak-anak didik kita yang insya Allah pun, karena kita kan tidak bermula dari sini toh, kita tidak tiba-tiba bermula menerima. Diawali dengan proses penerimaan siswa baru yang nanti ini akan ada Pak di selanjutnya. Bagaimana jenengan mengawali menerima peserta didik ini harus melakukan apa gitu ya, sehingga enggak ujuk-ujuk dumadaan moro-moro ditompo terus tibakno gurune ra iso anune renek. Lah memang bagaimana asesmen awal ketika menerima peserta didik itu. Ini nanti kita masih beruntut Pak. Gitu ya Pak Tata. Jangan dalam kegalauan lah ya. Nggih. Jadi dia penasaran no. Penasaran itu menunjukkan ini Bapak Ibu, indikasi bahwa beliau sakjane pengen menerima peserta. Nggih, terus nanti monggo. Iya. Di sebelah ini ya Pak ya. Masih SD Bu, jadi ada anak kelas 1 baru masuk, mungkin awalnya nggak tahu kalau anak itu bermasalah dalam arti emosional dan mentalnya sebenarnya, sehingga itu masalah untuk dulu itu bagaimana cara beberapa kali membimbing guru yang itu nanti sudah masuk ke ranah penanganan nih Pak. Ini ada di slide berikutnya nih, itu. Nanti ada di berikutnya bagaimana menangani itu ya, intervensinya bagaimana, apa yang harus dilakukan. Terus bagaimana mengajar yang lain, malah ngono ya Pak ya. Ya luar biasa. Itu jenengan menanganinya Pak. Menanganinya. Oh temannya. Ya wes, wes boleh ngono ya. Sekarang kita masuk ke sini. Menjadi masalah, akhirnya mereka dianggap menjadi sumber masalah, gitu gitu. Makanya saya matur,
menerima peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif itu kan nggak tiba-tiba, nggak moro-moro, nggak ujuk-ujuk gitu ya. Ada proses yang perlu kita pahami, yang perlu kita lewati, gitu nggih. Pertanyaan Pak Taka dan Pak Sidik luar biasa, kita tepuk tangan untuk beliau berdua. Sudah terbangun harapan untuk mendapatkan jawaban piye oleh nangani bocah-bocah kan kalau ya Pak ya. Seluntrungi pertanyaan beliau berdua kan seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke memahami tentang pendidikan inklusif. Ketika kita mencoba di awal memaknai dan memahami regulasinya, sekarang kita masuk ke sini. Pengertian, tujuan dan prinsip pendidikan inklusif. Bapak Ibu, kita lihat ini sudah kita awali tadi ya. Sekarang tujuannya apa Bapak Ibu? Pertanyaan-pertanyaan panjenengan Pak Taka, Pak Sidik ini sudah menyasar kepada tujuan dari pendidikan inklusif, di mana kita ketika membuka peluang pendidikan inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini, kita berharap bisa memberikan kepada mereka kesempatan Bapak Ibu, kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan seterusnya, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Kemudian kita juga berupaya mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif. Kata kuncinya memberikan kesempatan, kemudian memberikan kebutuhan sesuai kemampuan, menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif. Yang ini ternyata tidak mudah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yang mungkin bagi jenengan, alah Bu, nggak seindah teori-teorinya, ya toh Bu. Dan itu sudah digalaukan oleh Pak Taka. Baik, tidak salah Bapak Ibu. Maka mari kita memahami prinsip secara umum terkait pelaksanaan pendidikan inklusif. Bapak Ibu, secara umum diharapkan ketika dilaksanakan pendidikan inklusif ini, semua peserta didik tanpa terkecuali, ini loh, semua peserta didik tanpa terkecuali dapat belajar, dan perbedaan yang ada pada mereka menjadi kekuatan dalam mengembangkan potensinya. Tuh, ini prinsipnya. Kemudian kehadiran peserta didik berkebutuhan khusus di kelas sehingga bisa berpartisipasi dan diterima di lingkungan satuan pendidikan. Maka ketika di kelas ini tidak ada peserta didik berkebutuhan khusus, berarti ini bukan kelas inklusif. Nanti kita akan melihat setelah ini bagaimana terkait anak-anak berkebutuhan khusus itu. Setelah kita memahami prinsip-prinsip dan penyelenggaraannya, fleksibilitas dalam penerapan kurikulum sehingga bisa diadaptasi sesuai dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kita melihat ketika bicara fleksibilitas Bapak Ibu perlu dengan adaptasi di satuan pendidikan. Maka apa yang diadaptasi Bapak Ibu? Mulai dari kurikulumnya. Terkait apa ketika kita bicara kurikulum? Mulai dari penyesuaian isi materi atau kompetensi yang dipelajari peserta didik. Maka guru dapat menambahkan keterampilan atau kompetensi lain yang setara dengan kebutuhan peserta didik. Ini ketika kita bicara adaptasi kurikulum. Kemudian kita bicara terkait adaptasi instruksional, terkait cara instruksional itu proses pembelajarannya. Mulai dari metodenya, strategi apa yang akan digunakan guru agar PD-PD ini nanti mampu menguasai materi atau kompetensi yang ditargetkan. Melihat ini jelas harus ada perbedaan, gitu. Kemudian ada lagi terkait adaptasi lingkungan belajar. Ketika kita bicara lingkungan belajar, apa saja yang diperlukan Bapak Ibu berkaitan dengan apa? Suasana pembelajaran, di mana
kapan, bersama siapa pembelajaran dilakukan, termasuk ketersediaan alat bantu dan sumber belajar. Ini bicara sarana prasarana tuh. Nah, ini idealnya, gitu nih. Idealnya ketika sekolah ini menyelenggarakan pendidikan inklusif, maka harus melakukan adaptasi di satuan pendidikan terkait berapa hal? Kurikulum, instruksionalnya, dan lingkungan belajarnya. Itu 3 ini. Adakah yang menjadi angan-angan di panjenengan? Oke Bu, kabeh kuwi. Tibane kudu ngono kuwi. Nggih, ora mek nampa murid tok. Tidak berhenti pada penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus. Harus melakukan adaptasi. Nah, kita masuk lagi ketika ini bicara penerapan adaptasi di kurikulum dan instruksionalnya. Dilakukan dengan model apa ini yang bisa dilakukan? Pilihan panjenengan. Pilihan model adaptasi kurikulum ini tentunya menyesuaikan dengan kondisi peserta didik. Ketika kita bicara kurikulum itu kan seperangkat alat perencanaan dan sebagainya, bla yang terdiri atas apa saja Bapak Ibu? Tujuan pembelajaran, isi, proses, dan evaluasi. Maka silakan di dalamnya dipersani. Mana yang memerlukan model adaptasinya? Apakah perlu akselerasinya, duplikasi, modifikasi, substitusi, dan atau omisi? Yang tahu siapa? Guru nih. Dipilih yang mana? Ketika ini duplikasi, berarti cukup kurikulum yang digunakan ini sama dengan peserta didik yang lain. Ya, artinya mungkin hambatan yang dialami peserta didik ini tidak terlalu berat dan masih dapat mengikuti kurikulum secara umum yang berlaku di satuan pendidikan tersebut. Adakah anak-anak didik PDBK yang terindikasi seperti itu? Kalau kita akan paham, pasti ada, gitu ya. Nanti kita masuk ke memahami mereka. Nah, seperti ini ketika kita perlu menerapkan adaptasi kurikulum dan instruksional, selain kita bicara tentang lingkungan belajarnya. Kita sudah masuk ke sini, sistem dukungan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus di satuan pendidikan. Sebelum masuk ke sini, silakan mungkin ada yang bertanya terkait dengan prinsip-prinsip yang harus kita lakukan, yang harus kita pedomani saat kita menegakkan satuan pendidikan kita sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Monggo Bapak Ibu, adakah kegalauan panjenengan? Semuanya kabeh galau kabeh. Oh ada mic-nya? Belum? Ini. Bu, mohon maaf mau bertanya. Jadi misal di penerapannya ya Bu, saya khususnya tanya ya. Misal kalau di dalam satu angkatan itu kita punya peserta didik yang berkebutuhan khusus. Ini misal kita punya 3 anak. Itu dalam penerapannya di lapangan itu 3 anak tersebut baiknya bagaimana dalam misalnya di kelas itu harus kelasnya 3 anak kita jadikan di satu kelas atau kita pisah-pisahkan kita sebar jadi beberapa kelas ada atau lebih baik dijadikan satu satu angkatan ada 3 anak. Jadi satu kelas kelas satu tingkat kelas piro Bu? Kelas 10, misal dari kelas 10 itu ada 3 anak itu di kelasnya itu kita jadikan lebih baik kita jadikan di satu kelas atau kita disebar. Sebetulnya pengaturan klasikal kelas itu diserahkan kepada pilihan guru, gitu. Cuman panjenengan juga perlu memikirkan ketika panjenengan
menjadikan satu di kelas, 3 anak jadi satu di kelas ya, berarti satu guru pendamping khusus ini harus menangani 3 anak. Ketika panjenengan membagikan kepada yang lain, berarti di kelas yang lain itu ada guru pendamping khusus gitu ya. Seperti itu, maka kita akan melihat tingkat kebutuhan khusus anaknya gitu nggih. Seperti itu. Jawabannya kepada siapa? Kepada guru nih. Tuh. Penake piye? Kan yang punya iso memastikan itu gurunya sendiri, gitu. Maka silahkan jenengan iki penake itu. Satu tingkat ini enek 10 kelas. Kita punya PDBK 3 orang, gitu nih. Lek dilebokne sak kelas iki engko dengan karena nasahu PDBK 3 ini bisa jadi karakteristiknya sangat berbeda satu dengan yang lain gitu ya. Sehingga lek kita dilebokne dadi siji sak kelas mungkin bisa jadi gurunya kuatan. Nah, mungkin akan lebih bijak kalau ini berbagi dengan kelas yang lain. Atau bisa kalau menjadi sistem kelas khusus yang terintegrasi di sekolah ini. Artinya ada kelas khusus, kelas khusus di sini bocah telu. Berarti kan bukan lagi inklusif. Berarti kan dewek nimeh ya kan. Itu yang tidak diharapkan. Harapannya mereka bisa belajar bersama-sama teman yang lain. Jadi kalau saran saya luwih apik yo ditu. Satu dan Pak Coy komanan, Bu Rofi komanan, jenengan komanan ditu siji-siji. Menolak saya dimintai pendapat, okay. Dan selanjutnya bagaimana kebijakannya monggo ditotok dengan baik, biar itu berjalan, betul, gitu ya, pun. Karena nanti kan perlu juga pengorganisasian pembelajarannya, perencanaan pembelajarannya, betul, tuh, begitu, ya, oke. Nah, turun. Itu untuk semua loh ya, pertanyaan itu untuk semua jawabannya. Oke, kita masuk ke sini, ke sistem dukungan. Sebentar. Ke sistem dukungan pembelajaran PDBK. PDBK ini masih mengikuti istilah di Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 tahun 2016. Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana Satuan Pendidikan membantu PDBK. Ini pertanyaannya yang ini sudah membangun kegalauan di panjenengan semua. Nah, ini panjang sekali, jenengan boleh mencermati. Kita akan memulainya dengan apa Bapak Ibu? Ketika penerimaan peserta didik dan sebagainya. Maka Bapak Ibu pastikan ketika penerimaan peserta didik itu selain persyaratan-persyaratan yang secara umum itu ketika terindikasi ada PDBK, silakan minta surat dari ahlinya, gitu ya. Dari ahlinya yang ini menyatakan kekhususan anak-anak yang jenengan terima itu. Oke. Karena tugas guru bukan untuk melakukan diagnosis terhadap kondisi kekhususan anak. Jadi kita juga harus meninggalkan istilah asesmen diagnosis nih Pak Bu. Asesmen diagnosis itu lebih mengarah kepada kondisi klinis peserta didik, yang itu menjadi ranah kewenangan ahli kesehatan, dokter, terapis maupun psikolog. Jadi pastikan nopo murid PDBK ini ada surat keterangan dari ahlinya. Kalau memang dia tunarungu, berapa desibel ketunarungannya. Kalau memang dia tunagrahita atau keterlambatan intelektual, berapa berapa IQ yang dimilikinya. Itu harus ada dari ahlinya, bukan dari panjenengan.
Golek jenengan ki biasanya mek menjas berdasarkan asumsi. Cah ki ra iso ngene, berarti cah ki termasuk ngene. Nah, itu namanya asumsi. Itu. Dan itu tidak boleh. Maka ketika jenengan tadi dawuh ada murid yang PDBK di sini berapa? Apakah benar sudah ada data pendukung dari ahli klinis yang membersamai mereka hadir di sini untuk akhirnya jenengan nyatakan, oh iki bocah ABK. Sampun apa dereng? Belum. Itu dereng berarti jenengan itu hanya menjas secara asumsi dan itu tidak boleh. Silakan nanti di menggandeng ahlinya, gandeng psikolog, atau kalau dokter bisa gandeng dengan rumah sakit kerjasama MOU dengan bagian klinik tumbuh kembang seperti itu. Itu harus Bapak Ibu, jangankan panjenengan yang sekolah reguler, SLB saja kita memakai itu. Ketika saya menjadi kepala sekolah di SLB 2 itu, saya menggandeng almarhum Pak Rahmat sebagai psikolog. Kemudian kami menggandeng Dr. Erik yang ahli THT telinga itu. Kami juga bekerja sama dengan Marti Waloyo di bagian klinik tumbuh kembang. Itu yang sudah kami lakukan ketika menerima anak-anak peserta didik berkebutuhan khusus. Karena guru itu kadang merasa sok ngerti, ya. Kok delok tok bocah iki, oh bocah SLB iki. Bocah iki ngrasa ngene iki. Nah, itu namanya asumsi nggih Bapak Ibu. Ora pareng. Nggih ngoten niku. Silakan nanti dilanjut dengan menggandeng ahlinya.